dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, sama orang Bandung tuh pasti investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Maksudnya kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama ADP. yes, Ahmad Dhani. Bukan. Prasetyo. Alji. Kabar. Aditya Dwi Putra ya? Yes. Ini kita udah lama banget ya nggak ketemu ya? Terakhir apa ya acara itu kan? Terakhir iya. Jakarta ya? Dan itu lo udah mulai transisi pindah ke Semarang kan ya? Iya. Iya. Terakhir di Bintaro kan sih? 2 tahun yang lalu. Bintaro. Oh iya, betul. 2 tahunan kayaknya, 2 tahun yang lalu. Iya. Itu terakhir. Sebelumnya kan di Bandung doang. Iya, betul. 2016-2017 kayak. Iya. Bagi yang nggak kenal Aditya Dwi Putra nih, atau sekarang lebih banyak disebut Adit Bislab aja. Gara-gara nge-branding IG-nya sengaja. Iya, Bislabnya Biar ada branding juga. veteran di dunia perstartupan nih. Asik, veteran. Dan gue tertarik gara-gara kemarin kan lo ngepost tentang bahwa wirausaha itu susah. Dan ini gue baru inget kayaknya tahun lalu, pokoknya terakhir kayaknya gue ketemu Mas Indra kapan ya gitu ya, mungkin sekitar awal tahun ini atau tahun lalu, dia bilang terus kita ngobrol-ngobrol tentang apa, tau-tau ngobrolin tentang Bislab gitu. Oh, Adit lagi bikin Bislab, terus si Mas Indra bilang, iya tahu tuh belum nyerah di startup. Kata-katanya nah, gitu. ini unik nih. Mas Indra BDV. Apa gimana tuh? Sekarang tuh gue kayak udah nggak pernah lagi mau dibilang startup gitu loh. Ketika orang nanya, lo ngapain, Dit? Ya gue bangun bisnis. Bisnis apa nih? Bisnis ini buka les-lesan, udah kayak gitu loh. To the point gue kayak udah nggak mau mainin jargon, gue sekarang di startup teknologi lah, tech startup, terus gue bikin aplikasi. Enggak, gue karena to the point gue sekarang mikir ya udahlah bisnis seperti ini, yang gue jalanin seperti ini, dan kayaknya gue sudah kayak nemuin, ya bisnisnya kayak gini, bodo amat dengan jargon startup. Lain-lain lah, kayak gitu-gitu. Iya, sebelum lo sampai di penemuan terakhir ini ya, atau bisnis, menjalankan bisnis ini, lo kan udah menjalankan beberapa bisnis ya, setahu gue kayak Weddingku gitu ya, di awal, terus sebelum jadi Bislab kan ada transisi ya, gue lupa apa namanya ya waktu itu ya. Bisa lo ceritain nggak sih? Iya. Bisa lo ceritain nggak sih, awalnya lo kenapa memulai Weddingku dulu kalau yang pertama, atau lo sebelumnya ada venture sebelumnya atau gawe atau sebelumnya itu kan, kalau reason kenapa gue mengenal dunia startup itu kan tahun 2012 akhir persisnya. Gue waktu itu kan masih kerja di Jakarta ya. Nah, gue itu sebenarnya ini kayak suatu ketidaksengajaan. Gue lagi buka Milis. Dulu kan Milis masih aktif ya? Iya, betul. Yahoo Group nggak sih? Yahoo Group masih. Kayak gitu. Gue tuh iseng browsing, nemu ada satu grup, startup inilah, isinya itu founder startup itulah. Tapi gue juga dulu nggak kenal siapa mereka gitu kan. Jadi gue join, gue kayak pelajarin, ada ya bisnis digital. Karena kan kalau gue dulu pribadi tahunya kalau bisnis orang teknologi, orang IT ya, kalau nggak software house, bikin web, project kan, udah kelar kayak gitu kan. Nah, gue masuk ke Milis itu, ternyata mereka itu membernya juga nggak terlalu banyak, dan mereka rutin bikin meet up tiap bulan kayaknya. Nah, sampai satu ketika gue pernah join ke meet up-nya. Jadi pas kebetulan lagi ada event kayak gitu. Milis apa nih kalau boleh tahu? Startup lokal ya? Iya, startup lokal. Oh, oke. Startup lokal. Tapi waktu itu gue joinnya bukan di event rutinnya mereka waktu itu. Jadi kayak ada satu event gede, kayak mereka itu partnership gitu, jadi gue datang. Nah, di situ lah gue ngobrol-ngobrol, gitu. Itu gue kan statusnya masih karyawan ya, jam ya nggak se-fleksibel sekarang lah. Dulu kan jam kerja balik kalau Jakarta, lah jam pulang kantor jam 5:30 baru bisa kesana. Itu nyampe kesana tuh sekitar jam 8-an. Jadi kantor gue kan dulu di Tamrin, mereka suka meet up di daerah Senayan. Nah itu aja kayak dari Tamrin ke Senayan aja butuh waktu bisa sejam 2 jam sendiri kan. Belum ada MRT.
belum ada. Nah, gue join ke meet up-nya itu, jadi kayak ya udah kayak dari situ kayak kebuka gue mata. Wah, karena gue pribadi sebenarnya gue secara nggak sadar selama tahun 2010-2012 itu gue tuh lagi bikin jadi kan gue dulu dari BINUS ya. Iya, BINUS. Lulus, gue skripsi itu tentang GIS. Gue bikin pemetaan banjir Jakarta dulu. Nah, selama 2010 sampai 2012, gue tuh kayak masih diajak gitu sama dosen gue bikin satu pemetaan lah. Jadi kalau bisa dibilang dosen gue ini dia konsultan, dia ngejual data ke Google. Waktu itu belum ada tuh Street View dan lain-lain. Iya. Nah, kayak gitu-gitu loh. Gue tuh di tahun itu tuh kayak sudah bikin tuh API yang dipakai event sama Gojek kayak gitu. Gue udah bikin algoritma dan lain-lain. Tapi gue nggak kayak gitu. Karena gue pure engineer kan gue bikin gitu. Yeah. Dari situ gue langsung pikiran, anjir ini apa yang gue bisa, apa yang gue bikin persis ya apa yang kemarin gue obrolin di meet up. Karena waktu itu tuh masih ngobrolin soal startup yang dari Silicon Valley kayak lo mungkin tahu Foursquare kayak gitu. Itu lagi hype banget kan tahun itu. Nah, ide pertama gue itu namanya Geomarko. Mirip-mirip Foursquare. Itu tentang mirip Foursquare. Gue bikin pemetaan tujuannya adalah ingin kayak mendigitalisasi lokal komersial, lokal ya UKM lokal lah kayak gitulah. Ya standar banget lah ide-ide cupu startup awal-awal gimana sih? Sebelumnya lagi itu namanya business listing. Business listing bener business listing kan. Itu gue sudah punya platformnya itu udah siap karena gue selama ini gue kerjain selama 2 tahun gitu. Iya. Ya selama 2 tahun gue kerjain akhirnya ya itu idenya seperti itu. Gue bilang Geomarko, pas ditanya Geomarko seperti apa, gue langsung yang mirip Foursquare nih, tapi gue spesifik khusus untuk promosi bisnis ini, bisnis lokal yang gue bilang. Banyak, gue memvalidasinya waktu itu berdasarkan ini ya, berdasarkan siapa yang gue temuin, gue nanyain, dan mereka bilang, oh keren kan, ya, apa namanya istilahnya, ya kalau kita divalidasikan itu, kalau orang bilang cuma keren kan, nah, dari situlah kayak, sebenarnya gara-gara titik itu gue kayak langsung mulai terpacu, wah ya udah deh, gue coba deh kayak gitu. Nah, startnya dari situ, jadi 2012 dulu, gue mulai, bahkan di tahun 2012, bisa dibilang mungkin gue salah satu yang pertama kali nekat itu langsung, gue baru punya ide, belum punya coret-coretan projection tentang marketnya sebesar apa, gue sudah memberanikan pitching ke visi. Gitu. Jadi waktu itu tahun 2012 itu memang masih bisa dihitung jari. Gue waktu itu ketemu satu visi, dia kayaknya dari Jepang, ngajak ketemu gue di Mall Puri Indah Jakarta, gue pitching ide Geomarko. Dia tidak seperti visi lokal yang gue temuin ya. Biasanya kan kalau visi lokal yang to the point, lo dimaki-maki. Dia enggak. Dia kayak tetap mengarahkan gue. Dia tahu konsep yang gue usul seperti apa. Dia bilang, oh yes, Foursquare, kayak gitu kan Foursquare. Tapi dia udah punya prediksi, Foursquare tuh bakal mati, dia bilang. Tapi gue waktu itu masih kekeh. Visi Jepangnya siapa nih? Waktu itu siapa? Gri Ventures. Oh, iya. Gue ketemu dengan Hiro Yuki 3 kalau kenal. Hiro tuh kalau nggak salah di mana ya, gue lupa. Dia masih visi, cuma gue lupa di mana sekarang. Nah, itu lah. Dia cuma bilang, Foursquare itu bakal mati, dia bilang. Tapi karena gue waktu itu sebagai seorang programmer, engineer yang punya keras kepala yang tinggi, bisa lah ya programmer ya. Iya. Gue produk gue bagus, gue udah bikin bertahun-tahun, bisa digituin langsung kan. Itu. Nah, ceritanya itu sih singkat cerita. Nah, setelah itu, akhirnya Geomarko tuh nggak dikerjain sama sekali. Jadi cuma gitu-gitu aja, cuma senang-senang aja, cuma keren-keren udah aja. Ketemu sama visi, tapi akhirnya tidak terlalu dieksekusi gitu ya. Iya. Bahkan sampai sekarang gue source code masih ada tuh. Screenshotnya, pitch deck-nya gue masih ada, gitu, gue simpan. Nah itu yang pertama kali sih. Nah sejak saat itu gue kayak mulai explore lagi tuh, tentang bisnis startup. Kayak gue juga meyakinkan apakah gue, karena gue tahun 2012 tuh di tahun-tahun dimana gue kayak, pengen menemuin jalan gitu. Gue tetap jadi karyawan mentok kayak gini doang, jadi IT officer, gue waktu itu officer staff apa atau gue ya udah nih nyoba peruntungan ke sini dengan nekat kayak gitu. Nah, masuk ke 2013 dari baru itu gue kayak mulai seriusin, gue observe kemana-mana, kayak mulai nyari temen kayak gitu kan.
Itu lu Sampai berarti saat udah itu. cabut dari kerjaan tuh di 2012 itu atau 2013 udah cabut? Gue cabut itu 2013 awal, mungkin bulan-bulan Februari Maret gue cabut tuh dari kerjaan. Gitu. Gue cabut itu, di tahun itu gue udah cabut. Sebenarnya gue juga waktu itu belum jadi apa-apa. Maksud gue belum ada produk ide apapun yang belum jadi apa-apa. Gue nekat aja gitu. Gue resign kayak, ya udahlah, gue kayak menghabiskan waktu gue coba coding apa gitu. Sampai akhirnya 2013, ya ini mungkin jawaban kenapa gue sampai pindah ke Bandung. Iya. Lu dapat itu ya, dapat dari Telkom, Indigo kan. Gue dapat dari Indigo. Gue dapat, jadi ide gue waktu itu adalah masih berkaitan dengan advertising. Gue nggak tahu deh kenapa waktu itu gue tiba-tiba tuh gue nggak ada background di bidang advertising, marketing kayak gitu, tapi ide gue selalu tertuju dengan itu. Jadi gue bikin namanya Caramel di tahun 2013 itu. Oh, ya. Konsepnya adalah di zaman itu kan CAPTCHA masih hidup kan ya. Lo kalau karena Kaskus sih lebih tepatnya kan. Kaskus kita masih main lah tahun itu. Gue tuh cuma ngeliat peluang. Kaskus ini setiap kita mau posting, orang pasti ngisi CAPTCHA kan. CAPTCHA itu kenapa nggak dimonetize sih? Gue cuma itu doang idenya. Menarik tuh, menarik. Iya, tahun itu kayak gitu. CAPTCHA itu kenapa nggak dimonetize sih? Tapi waktu itu memang ngelihatnya cuma Kaskus. Kaskus mungkin apa ya? Waktu itu zamannya Vibulletin apa aja sih? Dipakai siapa aja sih dulu? Iya. Kapan lagi ya? Iya banyak Indo Webster ya zaman itu. Iya, Indo Webster, Kaskus gitu. Iya, gue cuma ngeliat itu doang. Serame itu orang pasti posting pakai CAPTCHA, kenapa nggak dimonetize ya? Dengan gue sembelin iklan atau, nah gue bikin lah namanya Caramel. Konsepnya adalah gamification si CAPTCHA dengan mengusung monetisasi dari programmatic advertising. Nah, ngomongin programmatic, nah ini gue juga apa ya, kayak gue announce sih. Gue ngomongin programmatic di tahun itu Indonesia tuh belum ada sih. Belum ada yang ngebawa teknologi programmatic advertising di Indonesia tahun itu. Even Google pun waktu itu mungkin belum gencar jualan iklan di Indonesia. 2013 ya? 2013. Jadi, nah, ya ini mungkin salah satu alasan kenapa saat itu timingnya memang bukan timing gue masuk situ. Dan balik lagi sih, mungkin nggak founder market fit juga kali ya. Ini menarik kan founder market fit. Karena gue bilang tadi, gue tuh nggak ada background sama sekali di advertising. Gue cuma tahu secara konsep, ide, teknologi. Cuma gue nggak tahu tuh cara jualan advertising gimana sih. Iya. Nah, itu menarik banget sih sebenarnya. Bahkan menurut gue mungkin masih atau lebih relevan sekarang ya dalam konteks apa ya? Ya mungkin dalam konteks ya walaupun sekarang udah banyak banget sih ya programmatic advertising dan style seperti itu. Tapi ya betul menurut gue itu pada zaman 2013 sih advance ya, lumayan maju ya dari zamannya itu. Itu yang dapat dari Telkom. Dapat dari Telkom itu. Caramel itu. Iya. Cuma itu secara ide menarik, secara ide menarik. Karena iya gue ada teman yang kerja di Telkom, bukan kerja sih, dia salah satu ngikut programnya Telkom untuk semacam kayak Telkom punya program namanya Amuba ya, semacam kayak kalau tahu Amuba ya gitu. Dan setahu gue ada teman gue yang di sana dan mereka timnya ngerjain semacam kayak gitu sih, namanya bagi data. Bagi data tuh dia untuk sebenarnya data kita kan di-utilize sama pihak-pihak advertiser ya, platform-platform advertiser, tapi kita tidak merasakan merasakan manfaatnya secara langsung. Kayak gitu kan. Manfaat uang ataupun apa secara langsung. Nah, sama dia coba dimonetize dengan cara dia sendiri kayak gitu. Menurut gue itu Telkom baru ngerjain 2 tahun ini gitu. baru mulai ngerjain 2 tahun ini gitu, arahnya ya bisa dikatakan ya mirip-mirip lah secara raw idenya gitu dengan apa yang mau lakukan pada waktu itu. Ya mungkin ya bisa jadi juga itu di gue sih. Coba gue tuh jujur, gue orang yang gue nggak kenapa-napa loh, maksud gue ada yang nyontek gue gitu. Gue kadang gue mungkin beda sama orang lain ya. Ketika ada yang niru ide gue ya, gue justru orang yang mungkin justru senang tau kadang-kadang yang niru ide gue gitu. Cuma secara eksekusi pasti beda lah. Dan gue juga yakin dia nggak tahu lah apa yang gue eksekusi gitu sih.
Terus gimana tuh? Lu udah dapet pendanaan, terus lo garap itu kan? Gue garap, tapi ya gitu, akhirnya lulus juga. Jadi pertama gue nggak tahu jualannya gimana, gue nggak ngerti sama sekali jualan advertising gimana. Bahkan gue waktu itu keliling nyari advisor sana kemari yang di bidang advertising. Sebenarnya dapat 1-2, cuma mungkin karena timing gue telat, timing untuk nemuin dia telat, plus ini mungkin masukan dan asumsi apa ya, pendapat gue sendiri sih. Gak semua orang tuh bisa main di advertising, even lo punya teknologi yang keren gitu. Karena cara jualan di advertising itu beda banget. Lo nggak bisa pure hanya jualan produk, pitching selesai, lo closing lo nggak bisa. Karena memang harus personal touch banget, lo bener-bener harus entertain. Kalau lo pernah ikut di satu conference advertising, gue pernah ikut yang di Bali namanya APMF, Asia Pacific Media Forum. Nah, gue baru tahu seperti itulah cara orang-orang advertising tuh bangun relasi dan jualan kayak gitu loh. Beda banget kalau kayak kita pitching, misalnya lo punya produk, ujuk-ujuk lo cuma kirim proposal, meeting, selesai, dan lo bisa jalan karena hanya berdasarkan produk. Nah, kalau advertising tuh enggak. Bukan produk lo yang dilihat, tapi siapa lo nya, gitu loh. Nah, gue baru tahu itu sih. Dan ya itu luar biasa banget, dan gue kayak, oke, gue baru menyadari ya itu pas ikut di event itu, dan event itu gue ikut tahun 2014, dan itu di fase-fase gue udah bener-bener, udah berantakan lah, udah jatuh banget, udah bubar malah bisa dibilang, founder gue cabut kayak gitu. Tapi gue baru ikut event itu. Jadi event itu kayak meyakinkan gue dulu, oh, gue bukan di sini nih, gue nggak bisa di sini, kayak gitu. Advertising. Mungkin rada-rada mirip sama dunia I.O. ya, dunia event organizer. Nah, persis. Iya betul. Itu kan masih masuk di marketing communication kan. Iya. Sponsorship gitu-gitu. Yes. Ya. Dan itu beda-beda sih. Memang itu kayaknya butuh skill yang berbeda ya. Benar. Kalau kita masih isi dari sales deck kita dari teknologinya, kalau mereka tuh the point, lu pengen ngasih gue berapa? Lu bisa tahan berapa lama kalau gue bisa ngutang kayak gitu. Aduh, gila. Itu sih advertising. Nggak mungkin ya gue nggak cocok lah di situ. Lalu lu setelah itu bubar, lu tetap lanjut nge-build yang baru lagi kan? Wedding Key ya. Itu juga gimana bisa disebut? Itu sebenarnya bukan pure ini gue. Itu sama-sama anak yang ada waktu ikutan di Telkom. Gue bantuin dia, tapi gue coba pivot kayak gitu loh. Oh, sama-sama teman-teman di yang dapat Indigo. Indigo juga. Tapi gue coba private bisnis, idenya lebih ke kalau dia tadinya konsepnya service banget, gue cuma pivot itu jadi platform gitu. Tapi lebih fokus ke vendor weddingnya kayak gitu. Masih ada lah ilmu marketing yang gue pelajarin, tapi gue usung, tapi bisa dibilang kayak levelnya turun. Kalau yang tadi kita mainnya korporasi advertising agency, kalau sekarang lebih ke personal vendor ya itu. Ya kan kayak I.O. dan lain-lain. Kayak fotografer, approach-nya lebih enak, closing-nya lebih enak. Nah, itu sampai, ya udah tahun persisnya 2015 lah. Itu benar-benar gue kick off jalanin, running. Itu masih di Bandung loh, gitu kan, 2015. Itu masih di Bandung. Gitu. Lalu setelah itu, baru yang ini, terakhir, di bisnis. Nah, setelah itu kan gue akhirnya pindah ke Semarang kan, karena kayaknya 2017 ya lo pindah ke Semarang. 2016 sebenarnya transisinya. Tapi 2016 ke 2017 gue masih bolak-balik Bandung kan. Iya. Yang kita event itu ya. Kan masih ada tim gue juga lah di Bandung kan, jadi nggak bisa ditinggalin. Dan itu juga udah kayak fase-fase gue kayak wedding itu udah mulai nurun karena balik lagi. Nah ini unik juga sih. Karena kan wedding kan bisnis jasa ya. Iya. Ini kan biasa ya, services marketplace ya. Dan ya gue juga sekarang kayak udah tahu juga nih kalau even kalau kita nyebut Gojek nih sekarang, Gojek barusan nutup Go-Live kan. Iya. Kayak gitu loh. Karena memang dari unit ekonomiknya nggak worth lah kayak gitu. Karena kita juga di satu sisi jualan seperti itu tuh, kalau gue gampang banget di bypass kan. Gue ngejualin jasanya si fotografer, ketimbang dengan fotografer itu jualan sendiri pakai Instagram. Dia bahkan bilang, ada beberapa vendor yang bilang gue,
gue kayaknya lebih gampang jualan pakai Instagram deh kayak gitu. Di marketplace. Nah itu juga yang gue denger dari salah satu kompetitor yang gede gitu. Karena gue denger juga. Jadi bukan hanya wedding doang waktu itu. Kan ada beberapa main lain kan. Gue juga dengar mereka juga sebenarnya lagi kesulitan. Itu mengapa akhirnya beberapa kompetitor ini mereka jadi IO sendiri juga. Jadi bukan lagi marketplace, tapi mereka bahkan jadi IO-nya. Gitu. Nah itu yang gue nggak bisa terima balik lagi. Iya. Ngapain? Berarti gue jadi IO. Akhirnya ya udah pelan-pelan kita udah menyadari kalau bisnis ini nggak akan bertahan karena Instagram juga makin menggila kan. Instagram makin menggila di 2016-17. Ya udah per 2017 akhirnya gue tinggalin. Kalau bisa dilihat itu sebenarnya kalau itu head to head dengan atau mirip dengan Bright Story nggak sih sebenarnya? Banget head to head banget. Cuma ya bedanya balik lagi ya. Bright Story kalau kita ngomongin dari sisi timnya dia itu punya IO sendiri. Kayak gitu. Dia punya IO dan beberapa teman-teman IO gitu. Bedanya sama gue kan benar-benar pure plug nyemplung. Nggak punya teman-teman IO nih. Bener-bener gue canvassing satu-satu, datangin satu, join dong. Ya itu. Tapi sebenarnya isunya sama aja, mereka juga bilang banyak yang kena bypass juga pada akhirnya. Iya sih, karena kan kalau yang satu mungkin kalau gue ngelihat kalau gue boleh berpendapat terkait dengan terkait dengan visibility bisnisnya lah ibaratnya. Oke, kita ngemegang vendor gitu, kita ngemegang vendor, tapi kan ujungnya adalah nanti komunikasi mereka bisa langsung kayak gitu kan. Itu kan pasti sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Yang kedua kalau kaitannya sama wedding atau pernikahan kan normalnya cuma sekali ya. Jadi sebenarnya iya, masa repeat order. Ya ada sih repeat order. Secara life cycle-nya gitu ya. Sedikit ya kalau kita mau as a platform yang kita menjaring kanan kiri gitu kan. Ya, tapi makanya gue juga agak aneh kalau nggak salah tahun lalu apa 2 tahun lalu ya yang si Bright Story kan dapat Gojek ya kalau nggak salah ya dari Gojek ya. Tokopedia kan Tokopedia ya. Iya, makanya gue juga. Nah, kalau gue lihat sih sebenarnya lebih ke gue tahu founder ya Kevin Bintaraga tuh gue tahu dia kan seorang ini banget dia agency banget marketer banget lah. Kalau gue lihat dia di akuisisi bukan hanya just Bright Story-nya aja tapi dianya the people behind-nya kayak gitu orang-orangnya. Dia kan dulu founder Mirum kan gitu. Jadi ya oke sih. Bright Story juga memang bagus sih gue akui. Kayak gitu. Dia tetap konsisten dengan brandingnya seperti itu. Gitu. Iya, itu 2017 lo close, lalu lo mencoba nge-build Bislab semenjak saat itu. Iya, intinya kan 2017 gue udah memang fokus banget di Semarang, gue udah jarang ke Bandung, tapi gue masih sering di Jakarta bolak-balik kan. Nah, 2017 itu sebenarnya gue belum bikin Bislab. Jadi gini ceritanya, gue tuh bikin namanya Monica dulu. Ya, Monica, ya betul. Nah, Bislab itu adalah part of Monica. Jadi gini, Monica itu kan gue bikin software untuk invoicing, targetnya gini gitu. Inilah software untuk apa sih online signing itu lah, digital signing gitu, untuk dokumen manajemen gitu lah, kayak proposal. Malah kalau nggak salah awal-awal sempat kayak diarahkan kayak personal assistant juga gitu kan ya? Iya, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya platformnya cepet termasuk cepet gue developnya sama ada beberapa teman di Semarang termasuk cepet. Kita sempat ada sales dari situ. Nah, ceritanya Bislab itu adalah program di mana kita mencoba edukasi market kita. Edukasi kan dengan cara workshop gitu kan, tapi waktu itu di Semarang. Nah, konsepnya adalah kita bikin workshop di Semarang offline, tapi kita onlinein. Kita rekam, terus kita upload. Dan karena kita upload itulah banyak banget yang request. Mas, materi itu kenapa nggak dijual online aja sih? Masa cuma di Semarang doang kayak gitu. Nah, itu yang request banyak justru bukan dari Semarang. Banyak itu dari Bandung, dari Jakarta, dari Makassar. Dan dia itu mas di DM di IG-nya si Monica ini. Jadi Bislab itu dulu sebenarnya namanya Monica Bislab. Iya. Iya, gue ingat masih ada logonya kalau logo itu kan masih ada Bislab awal-awal ya. Iya. Nah, jadi ya itu
programnya Bislab bulanan, tujuannya untuk go to market ya si Monica kayak gitu. Tapi kok makin di sini orang nggak peduli dengan Monikanya, gitu. Peduli itu dengan apa yang gue bawain waktu itu kayak tentang bookkeeping kayak gitu, tentang Excel kayak gitu. Sampai akhirnya itu kan 2017 2018, nah 2018 akhir, nggak akhir-akhir banget sih, bulan-bulan September Oktober gitu, gue ngajak si partner gue ngobrol nih, gue bahas, coba deh kita iseng beberapa course yang kita punya, video-video yang kita punya, rekaman tadi, coba kita jual kayak pre-sale gitu. Tapi tujuannya bukan nyari duitnya, gue bilang kayak ngetes market, bener-bener ngetes market. Memang harganya kita murahin, tapi ngetes gitu, ngetes market sampai satu titik kalau kita mencapai angka itu, ya berarti kita seriusin itu. Dan itu bener, sampai Desember, gue ingat banget itu gue bikin promo, iseng-iseng kayak bikin promo Natal gitu loh. Dapat giveaway, dapat course kayak gitu, itu kalau beli bundling, lo cuma bayar kalau nggak salah 150.000 dapat video gitu, 6 apa 7 video gitu lupa. Ternyata rame, tembus tuh gue sampai 100 yang beli. Nggak gue iklanin. Cuma gara-gara itu dong, dari situ baru deh gue seriusin. Pindah ke Bislab. Iya, gue penasaran ini sih. Lo udah jalan dari 2012, terus ngebangun, tutup, 2 kali, 3 kali lah. Kalau Monica-nya sekarang gimana? Tidak jalan, karena ya ngapain gue duitnya dari sini, sekarang Bislab. Iya kan berarti. Ya alhamdulillah, ya berarti lo udah 3 kali lah ibaratnya kalau dikatakan buka tutup gitu ya. Apa yang membuat lo bisa mencoba lagi ini gitu? Cuman nih, gue tuh gini, gue tuh bukan, gue selalu bilang, gue tuh nggak visioner. Gue tuh nggak visioner, gue tuh nggak tahu bakal jadi. Tapi setiap apa yang gue bilang, secara nggak sadar, itu bener kejadian loh. Banyak banget. Hal yang di luar gue gitu. Kayak contoh, gue ngasih tau teman gue, lo bakal maju loh di situ gitu. Dan ternyata bener. Cuma kayak ngomong doang gitu. Kalau bahasa jeleknya kan si ini pahit lidah ya. Tapi kalau kan manis lidah. Apa yang gue ngomongin bagus dan bener kejadian. Ya, contoh kayak edukasi deh. Kalau pahit lidah kan biasanya yang buruk-buruk. Jelek loh. Iya, makanya. Nah, contoh kayak sekarang lah kayak online learning lah, Indonesia Edukasi. Gue udah prediksi sebelum gue bikin Bislab bahkan. 2020 tuh kayak momentum. Gue cuma ngebahas soal bonus demografi sih. Bonus demografi, dan bahkan jauh sebelum Pak Jokowi ngomongin soal prakerja gitu. Nah, ini ngomongin prakerja nih. Konsep prakerja itu kan sebenarnya bagus awalnya ya. Tapi gara-gara sekarang momentumnya kurang. Ya itu gitulah. Bislab pun kena. Bislab pun diajak ke prakerja. Cuma pada akhirnya karena beda dengan tujuan awal, jadi kita juga kayak sedikit keganggu sih. Maksudnya dari sisi persona penggunanya kayak gitu. Tidak sesuai yang kita harapkan kayak gitu. Nah, ya balik lagi gue tadi prediksi 2020 itu sebenarnya momentumnya. Dan sejak gue bangun Bislab itu, gue kayak memang udah research gitu. Gue kayak udah cari benchmark. Mungkin selain Indonesia, di mana lagi? Di Indonesia kan memang banyak banget kalau kita ngomong online course kayak gitu. Udah red ocean lah. Makanya kalau misalnya lo nanya gue, lo kompetitor lo sebanyak itu? Lo nggak takut misalkan? Ya gimana mau takut? Orang semua itu kompetitor gue aja hidup semua. Kayak gitu loh. Tapi gue ada diferensiasi lah pasti. Gue ada unique value. Nah, kalau secara konsep kan. Ya gue cuma prediksi itu. Jadi gue nge-benchmark itu sama India aja. India tuh memang lagi ngeri banget kan. Edukasi di sana tuh online platform untuk online learning di sana tuh ngeri banget. Kalau nggak salah dari edukasi yang unicorn di sana tuh aja udah 4. India ya. Nah, gue cuma ngelihat dari sisi culture-nya kan mirip-mirip di Indonesia kan gitu. Gue cuma benchmark ke sana. Jadi ya to be honest, ada satu platform yang sebenarnya gue tiru cara mereka bekerja kayak gitu loh. Nah, itu yang sekarang sebenarnya gue usun di Bislab sendiri. Jadi kalau orang nanya Bislab bukannya sama aja kayak yang lain nih. Lu cuma nyaplok video di YouTube cuma lu jual. Enggak, kayak gitu balik lagi. Jadi sekarang kita justru nggak ada kelas video. Kalau tadi gue bilang kan gue validasi pakai video yang rekaman workshop gue. Dan Bislab itu sekarang nggak ada kelas video, nggak ada video yang gue jual. Jadi gue benar-benar mengusung konsep
belajar itu harus ada guru, ada murid di satu ruangan, di satu tempat. Lo belajar itu pasti lo harus dapat feedback. Maksud gue kayak gini loh, ketika lo belajar, lo kan pasti kan harus praktis dan praktek kan. Nah, ketika lo praktek, lo harus dapat feedback. Nah itu sebenarnya sekarang Bizlab usung. Jadi kita bawa experience kayak belajar di kelas, tapi ini online. Nah itu sebenarnya yang kita usung sekarang. Gitu. Jadi ya seperti itu yang membuat kita beda dari lain. Iya, cuman tadi pertanyaan gue ini sih, apa yang membuat lo nggak menyerah-menyerah? Iya. Ya itu tadi sebenarnya karena nggak membuat nggak menyerah ya. Ya tadi balik lagi kalau gue karena tadi gue tuh nggak visioner, tapi gue kayak cuma gini, gue tuh punya prinsip kayak lo pasti pernah lah ya jatuh, terus ada beberapa orang yang kayak melihat lo mengejutkan mata sebelum gue cuma selalu punya prinsip adalah ya prove them wrong gitu loh. Buktikan kalau mereka itu salah. Itu doang kayak gitu. Gue orangnya passionate-nya gara-gara itu. Passionate itu gara-gara itu, bukan gara-gara gue seneng A, gue seneng B. Gue keras kepala, pengen ide gue jadi gitu, enggak. Cuma gue ingin membuktikan aja kayak gitu loh. Dan momentum-momentum itu kayak gue tiba-tiba kayak edukasi, nggak pernah kepikiran sama sekali. Makanya gue bilang, gue tuh nggak visioner, gue nggak tahu kayak gitu. Tapi actual, gue tuh actual. Kalau ketika gue tahu, gue eksekusi sekarang. Iya, lo in the moment banget sih. Dan gue lihat juga sebenarnya ya, lo tuh apa ya? Kalau dibilang hustling banget sih sebenarnya. Lo bagaimana memanfaatkan apa yang gue sempat ngelihat lo, atau mungkin gue sempat ngikut juga sih, atau ada tim gue yang ikut, lo bikin kelas tentang apa namanya, atau lo bikin kelas berbayar atau enggak ya, gue lupa, tentang canvassing, lo bagaimana cara ngemail ke customer, kayak gitu-gitu kan, itu ilmu lapangan banget ya sebenarnya. Iya. Bagaimana mendapatkan sekian ribu, sekian ribu feedback dalam waktu berapa, lo gimana, itu kan, itu ilmu lapangan banget sih sebenarnya, dan ya yang orang yang pekerja keras kayak gitu sih pasti akan dapat baliknya sih pada suatu titik kayak gitu sih. Dan itu menarik banget, makanya tadi gue ini kan ketika lo buka tutup itu pasti kan meninggalkan luka juga kan ya, meninggalkan luka baik mungkin. Tapi kalau luka lo udah terlalu sering, lo bakal nggak kerasa lagi luka itu, bener nggak sih? Udahlah kayak gitu loh, kayak lo udah tahu ada lubang nih, paling gue nyemplung kayak gitu loh. Bego-bego itu kayak gitu, udah kebal ya. tapi kan karena kita udah tahu lubang gitu, nggak mungkin kita nyemplungin kayak gitu. Nah itu kalau sekarang bedanya gitu. Iya. Dan itu ya, maksudnya perjalanan ini. Terus kan juga kan kalau secara bisnis ya, kalau kita ngomongin bisnis dan ngomongin income, lo apalagi sebelum berkeluarga dan setelah berkeluarga tentu saja berbeda kan. Ketika sebelum berkeluarga pasti kan bisa, ya hajar bleh lah kayak gitu kan. Nah, tapi ketika setelah berkeluarga, lo pasti kan ada rem-rem tertentu, ada gimana men-secure tetap gua berpenghasilan apa segala macam kayak gitu kan. Di sisi lain ketika fase awal-awal startup bisa jadi kita ya kebanyakan kita tidak digaji gitu, bahkan kita memodali gitu kan. Itu kan hal-hal yang hal-hal yang berat lah, apalagi kalau sudah berkeluarga gitu kan. Dan lo kan momentum ngebangun Monica itu adalah setelah lo pindah ke Semarang di mana lo sudah berkeluarga. Ini kan ibaratnya lo udah 2 kali gagal lah, kalau bisa dibilang gagal gitu, atau 2 kali tutup perusahaan lah. Apa yang membuat lo memulai lagi tuh? Ya udah nggak apa-apa lah, bini gue rela, nggak apa-apa atau apa gitu. Ridho bini atau apa gitu. Ya sebenarnya nggak rela lah. Cuma gini sih, gue selalu berprinsip adalah, ya mungkin lo tahu ketika gue di Bandung kan, ya gue orangnya senang membantu, kayak ngajar kayak gitu. Ketika di Semarang gue juga, puji Tuhan alhamdulillah kayak masih sering dipanggil juga ke Bandung, ke Jakarta buat ngisi dan lain-lain. Tapi gue bukan lihat dari misinya ya, bukan ngisi terus nanyain dapatnya berapa, nggak dari situ. Tapi gue ngelihat akibat setelah itu gitu, kayak lo memberi, kayak lo bakal dapat tuh bisa 2-3 kali, karena gue percaya banget kayak gitu sih. Ya prinsip gue kayak gitu. Kalau gue ngasih, kalau gue
ikhlas ya ngasih apapun gitu, ngebantu orang. Di satu sisi gue kayak ngebuka pintu rezeki, gue buka pintu silaturahmi, bener sih kayak gitu, ilmu-ilmu kayak gitu. Sebenarnya mungkin di sisi agama lo khususnya seperti itu. Tapi sebenarnya ya itu semua gitu kan seperti itu. Manusiawi banget lah, gitu. Buka pintu silaturahmi, pintu rezeki kebuka, ada aja. Ya bukan dalam bentuk bukan bentuk cuan gitu, tapi ya itu pintu menuju cuan kalau gue percaya kayak gitu. Iya, menarik banget sih sebenarnya ya. Dan ketika kita ngomongin konteksnya masuk ke Bislab nih ya. Bislab saat ini kan jadi ya gue lihat berubah banget sih waktu yang pas semenjak pandemi ini, terutama kan sempat gue tanya juga, wah ini keren lo bisa tingkat kayak gini. Terus kan salah satu jawaban lo, oke, padahal gue cuma kelas WA gitu kan di awalnya, di beberapa bulan yang lalu ya sempat kita message di Instagram kayak gitu kan, dan tingkatnya lumayan gitu. Dibanding tahun lalu kan lo pengennya bikin, gue baru lihat WA juga gitu, lo kan sempat bikin video apa namanya untuk menggait orang-orang untuk jadi kontributor lah ibaratnya kayak gitu kan. Udah cukup berubah tuh arahnya. Ya walaupun pasti masih ada juga kan yang jualan video dalam tanda kutip kayak gitu kan. Itu gimana lo memformasikan proses saat ini gitu. Dan juga kalau boleh cerita tentang mengambil momentum di COVID ini gimana nih? Jadi kayak gini sih, kalau gue lebih ke gue awal-awal Bislab itu mungkin pengajar Bislab itu mungkin baru sekitar mungkin 5-7 orang gitu, pengajar Bislab, dan itu 7 orang tuh benar-benar random. Jadi gue buka pendaftaran mereka di LinkedIn waktu itu, gue ingat di LinkedIn mereka pada daftar. Nah, yang gue emis adalah gue kan pivot dari video ke kelas WA itu kan bulan November kemarin, tahun 2019. Jadi 2019 gue pivot ke kelas WA aja gitu. Belum ada webinar, belum ada yang kelas hybrid kayak sekarang itu, belum. Yang gue kaget adalah 7 pengajar ini ngebawain materi yang menurut gue sebenarnya biasa banget, kayak copywriting, content writing, gitu-gitu loh biasa banget. Tapi di Desembernya itu langsung bikin sales tuh gede banget. Benar-benar langsung ngasih kontribusi, terus penjualan mereka tuh gede banget kayak gitu. Nah, kayak gitu kan. Nah, dari situ tuh, nah sebenarnya kalau gue bisa bilang, kelas WA yang sekarang gue jalanin, gue tuh masih proses validasi loh sekarang. Proses validasi sambil gue, ya ternyata bisnisnya di sini gitu kan. Nah, jadi gue lebih sering ngajak ngobrol dan ke pengajarnya sih. Kayak gitu. Gue lebih sering ngajak ngobrol pengajar, kita sering banget webinar lah, kadang tiap sebulan sekali itu kita ngobrol kayak minta pendapat mereka. Gimana sih ngajar seperti ini, ada nggak sih? Kadang-kadang gue juga pernah buka kelas sendiri di Bislab kan. Kadang-kadang gue aja pribadi, mungkin karena gue juga ngerjain yang lain ya, gue aja kesel loh kadang-kadang ngajar di WA gitu. Tapi bagi mereka itu mengajar di WA tuh mengasihkan bagi mereka, karena mereka bisa ngobrol, mereka bisa mengenal lebih banyak tipe peserta kayak gitu. Nah, sama ketika momentum COVID kayak gini ya, validasi gue tuh kayak apa ya, selain validasi gue juga kayak menerima insight-insight baru. Ternyata banyak juga peserta-peserta gue yang memang itu datangnya itu dari daerah-daerah pelosok. Mereka punya uang, sorry ya, bukan pelosok dalam arti mereka benar-benar tidak punya, mereka punya uang, tapi ada beberapa mereka yang ditugaskan ke daerah pelosok yang baru bisa ngikut kelas itu di weekend karena nggak ada sinyal, kayak gitu loh. Nah, dengan WA itu tuh bagi mereka tuh kayak ngebantu banget. Even kalau WA dengan 3G-nya masih ngangkat kan, 2G mungkin masih kali, gue nggak tahu. 3G masih ngangkat kali. Nah, kayak gitu loh. Nah, itu salah satu insight baru lagi yang gue dapetin kayak gitu. Itu kayak gue langsung ngobrol ke tim gitu. Oh, makanya kalau ngomongin misi Bislab sekarang, gue ke orang-orang kayak fintech ngomongin tentang inklusi keuangan, gue ngomongin inklusi pendidikan, inklusi pendidikan profesi kayak gitu loh. Ternyata banyak. Sampai sekarang pun bisa memang masih bisa dihitung jari, tapi selalu ada loh mereka-mereka yang daftar dari daerah-daerah yang bahkan gue sendiri nggak pernah dengar tuh kabupaten-kabupaten itu. Tim gue selalu gue minta, coba deh chat dia. Setelah kelas ya biasanya, setelah kelas selesai, biasanya tim gue tuh ada ngajak ngobrol orang-orang kayak gitu.
pekerjaannya apa, profesinya apa, dengan di lab seperti gimana gitu, ada pengaruh nggak kayak gitu. Nah dari kayak gitu sih baru kerasa banget. Nah plus dengan adanya pandemi ini kan pada galau semua tuh mau ngapain, khususnya mereka yang nggak ngerti gimana. Bahkan gue kemarin ada campaign di awal-awal COVID bulan Maret tuh gue ngajak mereka yang kena pandemi, maksudnya mereka yang punya background profesional yang bagus, itu coba untuk ngajar gitu. Ternyata responnya positif juga, banyak yang daftar ngajar. Gue kayak cuma bantu deh, lo oke lah jangan galau, ngajar aja coba. Masih bisa kita bantu kok, dapat penghasilan kayak gitu kan. Nah dari situ dapat lagi. Nah dari sisi peserta juga, yang gue ngomongin di luar prakerjanya ya, di luar prakerja itu juga ternyata ada terus nambah, malah bisa dibilang nambah. Ya memang nggak signifikan banget tapi ada nambah kayak gitu. Peserta-pesertanya. Iya, itu menarik sih. Maksud gue ketika lo mencoba, itu kan berarti punya segmen tersendiri ya, segmen dari sisi pengajarnya, terutama orang yang bisa nyaman mengajar dengan WA. Walaupun banyak banget gitu kan. Saat ini gue juga, kayak bini gue juga, kayaknya dia suka ngikut kelas WA apa, kayak gitu-gitu loh. Yang terutama untuk belajar apalah kayak gitu ya, sesuai dengan preferensi dia. Gue nggak kebayang sih, kalau ya nggak tahu ya, kalau gue belajar WA, belajar oke lah kita yang mendengarkan, tapi yang ngajar itu kan apakah dia harus bikin teks dulu, berarti kan prosesnya rumit dibanding dengan orang yang misalnya bikin video cuman sekali tag lah ibaratnya, lalu ya silakan tonton kayak gitu, ataupun yang mungkin ada yang hybrid juga ya, setelah nonton oke lah kita bikin forumnya kayak gitu, itu kan lebih mudah mungkin ya dibanding orang pengajar yang sangat biasa di WA kayak gitu ya. Iya. Nemuinnya juga susah tuh berarti kan yang kayak gitu-gitu ya. Nemuinnya susah, bahkan ada juga mereka yang awal-awalnya semangat banget mau ngajar, tapi pas kita trial, jadi kan di gue kan kalau pengajar-pengajar baru ada kelas trial, kita ngomongin pre-sale lah. Harganya itu kita murahin, tujuannya untuk kita tes dulu. Dia ngajarnya gimana, terus kelasnya laku apa enggak gitu. Nah banyak banget yang nggak bertahan, kayak udah tiba-tiba mundur. Saya mundur deh, nggak bisa nih karena waktu sibuk gitu. Itu banyak juga yang daftar terus mundur. Gitu. Iya sih, bahkan kan ini bini gue kan ini ya yang rumah ini ya, tempat ini kan sebenarnya tempat les ya. Nah semenjak pandemi kan sebenarnya les privat ya, maksudnya ada les di lokasi sih hampir nggak ada, cuman les privat ke rumah-rumah lah kebanyakan, mayoritas kayak gitu. Nah semenjak pandemi kan, tapi mata pelajaran sekolah. Nah semenjak pandemi, apalagi awal-awal pandemi kan orang tua sangat kerepotan di rumah. Jadi sebenarnya permintaan les privat untuk mata pelajaran tuh meningkat banget. Tapi kan kita tidak bisa menyuruh si pengajar pergi ke rumah siswanya kayak gitu. Akhirnya via WA atau via apa gitu ya, via ya terutama via WA sih atau via Line kayak gitu, ada masih materi, terus video call dan segala macem. Itu pun sebenarnya kita akhirnya tidak kita bikin baku gitu. Ya udah lo sekira-kira lo bisa aja lah kayak gitu. Walaupun belakangan kita pengen bikin, gue sama bini gue pengen bikin kayak apa sih namanya? Mungkin kalau di service di software kayak SLA-nya gitu, lo bolehlah kelas selama kelas berjalan 2 jam interaksi di sini, tapi dalam 1 minggu lo boleh nanya PR sekian kali. Pengen gue bikin paket-paket kayak gitu sebenarnya kalau di les-lesan ini. Cuman ya itu momentumnya ya karena tidak sengaja sih, jadi ya udahlah silakan lah dibebasin aja nanti seketemunya bagaimana gitu. Dan ternyata ada juga yang laku kayak gitu sih. Iya. Ya gitu. Malah sekarang memang kalau di Bislab itu yang memang masih susah untuk diajarkan di kelas WA. Karena kan gue sekarang tuh hybrid ya, ada webinar sama WA juga. Yang webinar kita baru 10 bulanan ini jalan, responnya juga bagus karena gue kombinasiin yang ikut webinar kayak gini lah, pakai Zoom, tapi mereka nggak selesai di sini aja, kan durasi sejam 2 jam nggak sampai di situ aja, mereka tetap kita masukin ke grup. Kita kasih maksimal waktu itu 2 hari lah untuk mereka, yaitu diskusi, lebih banyak pertanyaan, monggo silakan. Nah itu yang bikin kita ini. Nah yang aneh itu adalah, bukan aneh, tapi yang sekarang masih susah di kita itu adalah kelas-kelas yang sifatnya teknis kayak programming kayak gitu masih susah di kelas. Karena gue juga mikir di kelas kayak gini belajar coding cuma 2 hari, cuma
seminggu kayak gitu apa memang bisa? Gue aja kuliah bertahun-tahun nggak bisa coding gitu. Iya sih. Iya, kadang-kadang overpromise juga tuh yang bikin workshop kan suka kalimatnya overpromise ya, semuanya terlalu baik. Tapi memang kenyataan kayak gitu lah. Ada beberapa yang buka kelas programming, ya antusiasnya kan kebaca tuh. Iya, iya. Mungkin mereka juga yang mau daftar kan mikir di kelas WhatsApp gimana caranya kayak gitu kan, atau webinar mau ngoding kayak gitu. Nah, gue belum fokusin ke yang teknis sih. Sekarang memang kebanyakan tuh masih skill manajemen, sales, marketing gitu. Manajemen tuh lagi naik di kita. Oh gitu. Kayak OKR, terus KPI gitu, sales management itu lagi naik loh. Oh. Mungkin nih karena new normal ya, banyak request juga ya. Gue banyak inquiry juga tuh dari perusahaan. Kayak mereka lagi butuh strategi baru gitu. Itu lagi naik. Oh, lo berarti juga sekarang menghandle corporate learning gitu? Oh Ada. gitu. Berarti Nah, itu ya, karyawannya dia semua gitu. Menarik. Tapi gitu, kita coba usung belajarnya tidak harus di jam kerja. Oh, iya. Karena kan pengajar gue juga rata-rata karyawan perusahaan lain kayak gitu. Iya. Oh, berarti lu bener-bener marketplace ya? Karena biasanya kan kalau yang gue lihat tuh kayak kalau misalnya bikin online class ataupun bikin platform apa namanya, platform learning kayak gini, biasanya tuh ada anchor-nya. Biasanya ada anchor-nya, biasanya siapa dia udah jadi tokoh kayak gitulah. Kali internet marketer lah yang paling sering kan internet marketing kan. Internet marketer dia udah tokoh di mana, dia bawa masanya sendiri ke situ. Tapi ini lu benar-benar ini ya. Benar-benar bahkan mereka mungkin bisa dibilang pengajar-pengajar kita mereka nggak punya nama kayak gitu. Ada 1-2 lah punya nama, dia bawa pasukannya juga belajar di situ, ada influencer juga Instagram gitu. Tapi kebanyakan kita memang mereka nggak punya nama. Gara-gara itulah sekarang mereka punya nama. Nah itu sih yang bikin salah satu gue makin semangat sih kita gitu. Iya. Gue juga sebenarnya tapi ini project iseng sih awalnya ya. Gue kalau nggak tahu lo tahu apa nggak, gue bikin ini mentoring ID kan. Mentoring ID tuh sebenarnya dulu awal udah dari 2017 sebenarnya domainnya gue ambil gitu ya. 2017 atau 2016 untuk sebenarnya tujuan awalnya tuh untuk meramaikan coworking space kayak gitu. Jadi bikin ada mentoring ID untuk apa ya mungkin mirip-mirip kayak Bislab kalau ke Monica, tapi itu kan untuk kelas ininya buat ngisi konten di coworking. Buat ngisi konten di coworking. Jadi lo gue bikin program sebenarnya bukan. Cuman nggak jalan 2 tahun sampai akhirnya 2018 kemarin gue ketemu ada salah satu temen gue dari tinggal di Jogja sekarang, orang Bali Jogja. Dia yang ngejalanin, dia yang berkreasi lah di situ. Kayaknya harusnya begini, harusnya begitu gitu. Gue udah nggak terlalu in charge lagi di situ. Walaupun konsepnya adalah ya tadi sih, mungkin bukan kelas online, tapi ya mungkin bahasa yang lebih tepat lah kelas hybrid ya. Jadi ada online videonya atau ada webinarnya, tapi pengennya mentoring karena yang diusung adalah mentoring dan tujuan awalnya tadi kan mentoring. Namanya juga mentoring ID. Iya betul. Dan domain juga. Dan mentoring ngeramein di coworking kayak gitu. Tujuan dasarnya kayak gitu. Tapi itu pun walaupun masih ibaratnya masih sangat belum gua apa-apain lah ibaratnya, belum kita apa-apain ya, dapat pendanaan aja sih, pendanaan pun hibah kayak gitu kan. Tapi itu lumayan, maksud gue ada aja yang nanyain, ada aja yang minta kayak gitu. Jadi maksud gue memang hype-nya lagi naik banget sih, walaupun ya kita lihat pemain besarnya udah ada nih, Ruang Guru dengan akademinya dengan apa, tapi masih ada aja untuk orang apalagi punya diferensiasi berbeda-beda gitu. Gue juga benchmark tuh yang ke India itu kan, gue searching. Kadang-kadang gue soalnya kalau kadang-kadang out of the blue aja gitu, pengen nyari ide apapun gitu ya. Startup India apa aja sih? Emang, gue India selalu sekarang. Iya sama, gue India banget entah. Karena mungkin demografi, bener yang lo bilang ya, demografi bayangan gue mirip sama mereka gitu. Masih negara berkembang tapi skillnya udah mulai meningkat, masyarakatnya juga secara culture mungkin mirip. Iya. Kalau benchmarknya gitu. Dan itu gue juga. Nah kalau dari yang prakerja gimana nih? Lo gue lihat kan ada juga di Tokopedia ya kalau nggak salah. Listing di Tokopedia. Kalau dari prakerja, Bislab itu sebagai lembaga pelatihan. Jadi benar-benar pure kita hanya menjalankan tugas memberikan materi belajar. Jadi kita bukan
mitra platform, kita pure sebagai lembaga. Ibarat kita orang ketiganya lah, gitu. Bukan orang kedua, orang ketiga. Gitu. Nah, sekarang yang terjadi memang, ini kan lagi di stop nih. Lo udah tahu kan isunya lagi di stop? Nggak tahu. Lagi di stop. Tapi ini dalam rangka, ya itu kemarin lagi ribut-ribut kan. Lagi ribut-ribut soal konten videonya lah, terus ada yang cross dia platform tapi dia juga nyelip-nyelip sebagai lembaga pelatihan. Ya dulu udah nonton pasti videonya. Iya. Nah, di posisi itu tuh kita juga masih tenang-tenang aja kayak gitu. Karena kita niatnya baik kayak gitu kan. Gue udah tahu ini pasti bakal gimana gitu. Karena berubah banget kan konsepnya dengan waktu ya Pak Jokowi tahun lalu yang dia bilang prakerja itu kan beda. Nah, ini kan karena force major lah kayak gitu. Tiba-tiba yaudah kayak gitu. Nah, traffic jadi ancur-ancuran, gue jujur, traffic ancur-ancuran, bukan persona yang kita maksud, persona customer kita maksud, and then sistemnya juga dipaksain banget sih, jadi kayak gini, kita sebagai bisa platform, cuma di posisi ini kita mengakui diri sebagai lembaga pelatihan, kita kasihan banget sama peserta, kayak gitu, karena mereka harus melewati banyak banget fase kan. Dia harus daftar di prakerjanya, terus dia harus beli di mitra platformnya, which is itu Tokopedia sama Bukalapak kalau kita gitu. Nah, baru setelah mereka beli, baru mereka bisa masuk ke platform kita. Jadi mereka lewatin 3 tahapan daftar tuh pendaftaran. Nah, tapi dari sisi gue, dari tim gue, Bislab itu kan service banget, nggak teknologi banget loh. Gue benar-benar mengerahkan CSS gue tuh benar-benar gimana caranya kerjaan tiap hari tuh ngebantu mereka redeem voucher, benar-benar ngasih tahu caranya gini, belajar gimana. Dan setelah gue gituin sih, yang tadi gue cukup skeptis, mas balik lagi sekarang yang sudah, khususnya belajar di Bislab ya, mungkin sekitar 70%-an mereka yang belajar di Bislab, yang tadi ada yang ojek online, ada yang kena PHK gitu, mereka sih ngasih feedback bagus sih. Ada yang bahkan langsung nyoba juga, terutama kan rata-rata memang skill-skill kayak yang gampang-gampang lah kayak. Jadi gue ada kelas jadi reseller kayak gitu, terus Instagram ads kayak gitu. Ada yang mereka udah nyoba kayak gitu. Dan gue juga dapat feedback dari pengajar, kayak, oh bagus kok mas ternyata gitu. Awalnya emang wah ruwet banget, carut-marut banget, tapi sekarang kerasa sih kayak gitu. Nah, Bislab sih di posisi ya udah kita benar-benar mau helping people aja kayak gitu loh. Di posisi mereka lagi susah kita bantu. Jadi kalau yang lain-lain gimana, kita juga nggak, makanya gue bilang tadi, gue tuh sekarang nggak startup banget loh. Kalau misalnya ada orang masih ngaku, kita tuh platform bukan lembaga pendidikan. Kalau Bislab nggak, gue ngaku Bislab ya udah lembaga pendidikan gitu loh, biar nggak ribet lah gitu. Karena gue pengennya ya udah menyampaikan misi kita aja. Nah statusnya kayak gitu kerja sekarang. Iya. Sekarang lagi di hold. Iya, kalau dari sisi misalnya kalau kita ngomongin tentang aktivasi ya, proses aktivasi ke Bislabnya itu adalah sebenarnya kalau kita ngomongin konteks prakerja ya, di mana mereka harus melalui tahap daftar di prakerja, terus daftar di platform, lalu daftar di aplikasi Bislab kayak gitu kan. Itu adalah user dengan tingkat konversi yang sangat tinggi berarti dong, karena ibaratnya requirement untuk daftar funnelnya kan ribet banget tuh, funnelingnya panjang banget tuh, dan mereka lalui semua gitu. Soalnya gue lucu ini sih, gue podcast ini tuh pernah belakangan ini nggak tahu lah lagi, mungkin karena orang di rumah aja jadi sering naik dan direkomendasiin sama beberapa orang gitu lah. Nah, salah satu yang rekomendasiin tuh gue ingat ada lembaga juga ataupun startup juga ya, gue nggak kurang paham sih apa namanya, luar sekolah ya, tapi gue lihat di Tokopedia juga, dia juga ada sebagai penyedia lembaga training gitulah ya kayaknya. Nah, dia juga kunci itu. Kenapa? Ya, Bandung deh. Iya, Bandung. Gue lihat alamatnya di Instagram sih di Cigadung, malah deket. Makanya gue juga, ini siapa sih yang jalanin? Masa gue nggak kenal ya di Bandung? Nah, dia nge-tag podcast gue gitu. Nah, gue pernah tuh lihat lo di-mention sama dia. Gue follow juga kayak gitu. Gue ngelihat mulai dramanya atau mulai chaosnya adalah gara-gara podcast gue di-tag nih, keren nih. Gue lihat komennya kan, dengan berharap
ya podcastnya bagus Bagus, mengisi dan segala ya. macam. Isinya adalah sertifikat belum keluar, apa belum. Persis kayak gitu. Di Bislab pun juga kayak gitu. Oh gitu kejadian juga ya. Nah, sekarang yang Ini isian minggu awal ya, minggu awal prakerja tuh kayak gitu tuh, aduh. sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Nah, itu CSS gue kerjaannya kayak gitu sekarang. Jadi, nah itu yang gue bilang peserta tuh kasihannya di situ. Karena mereka benar-benar kayak mereka mendaftar tahap sampai belajar aja udah ngelewatin rintangan 3 kali. Nah, untuk dapat sertifikat, tujuan dapat sertifikatnya gue tau lah, itu tentu dapat insentifnya cair. Nah, itu mereka juga harus ngelewatin 3 tahapan lagi. Jadi kalau tadi flow-nya adalah dari atas ke bawah, nah untuk dapat sertifikat itu dari bawah ke atas. Karena kan di slide ke atas lagi, ke Tokopedia ke prakerjanya lagi gitu. Oh iya, betul. Oh iya Nah, sih. itu gue bilang prosesnya jelimet di situ sih. Iya. Iya, tapi Iya. Tapi secara umum ya tadi mungkin secara kanvas persona orang yang mau masuk ke situ juga bisa jadi kurang tepat ya tadi kayak lu bilang ya. Harusnya yang bisa mengoptimalkan knowledge tertentu adalah di level mana, tapi ini yang masuk yang di level mana, mungkin kayak gitu ya. Iya, tapi maksud gue ya ini opportunity juga sih kalau kita sebagai bisnis kan memang memikirkan ya bisnis as a bisnis gitu kan, mencari keuntungan dan segala macam ya ini momentum juga sih maksudnya. Optimalkan juga tetap sih kalau kata gue ya, terlepas dari praharanya atau gimana di luar. Benar. Ya gue juga bersyukur banget lah ada kayak gini kan, di satu sisi bisnis yang lain mungkin lagi struggling di gue, tapi gue bilang sama tim gue ini bukan achievement ya gue bilang, karena achievement gitu tetap dari regular sales gue bilang. Ini tuh kayak ibarat bonus ketiban rezeki lah, blek dapet kayak gitu ya udah. Tapi ada amanah di situ kan, kita harus selesaiin, ada orang-orang yang butuh belajar gitu. Gue ngelihat sisi positifnya, pasti ada orang bilang mereka mah pasti butuh insentifnya doang. Tapi ternyata enggak juga kok. Ada yang benar-benar bahkan lebih banyak yang benar-benar niat belajarnya sih. Belum nanya aktifnya orang-orangnya pada aktif gitu. Atau ya tergantung citra dari si lembaga pelatihannya juga ya. Kalau kata gue, kan ada juga lembaga pelatihan yang memang menyediakannya memang ya kayaknya ya training yang simple, yang mana. Nah, gue makanya nggak tahu tuh yang pure video kan peserta nggak bisa dapat feedback, nggak bisa nanya. Itu gue nggak tahu tuh nasibnya gimana. Iya, banyak juga yang memanfaatkan ini dalam konteks yang kita tidak suka lah sebenarnya kayak gitu. Iya. Tapi menarik sih menurut gue ini. Dan tadi ketika lo bilang ini adalah lembaga pelatihan dan fokusnya adalah sales atau bisnis as usual lah ya. Itu adalah pendekatan yang menurut gue sangat realistis sih, sangat menarik ya. Gue lihat juga sebenarnya kayaknya kalau nggak salah lu pernah nge-share deh di Instagram ya. Sebenarnya engine-nya juga pun CMS kan ya, CMS. Iya kan? Gue bikin sendiri. Bislab tuh nggak punya programmer. Oh gitu. Gue nggak punya programmer, nggak punya developer. Gue bahkan sampai sekarang kalau misalnya mau ngubah, ini gue bocorin lagi, ngubah website-nya gue masih bingung. Bukannya lo pakai CMS umum kan, WordPress atau sejenisnya gitu? Iya, WordPress. Ya itu menurut gua udah oke banget sih. Maksudnya oke dalam mindset ini. Orang kadang-kadang gara-gara terminologi startup ataupun ya gerak yang sekarang di beberapa grup yang kita join juga di dalamnya, orang-orang tuh fokus pada gua mau ngerjain ini lah. Iya. Kalau kita dalam konteks validasi, apalagi ya resource terbatas. Gue ngerilis apa-apa WordPress aja dulu sih pede. Iya, benar. Yang penting bisnisnya muter dulu gitu. Iya, benar. Dan itu yang tadi di awal podcast kita gue ngomong gue udah hijrah kayak gitu. Tapi pure IT loh padahal. Gue background IT ya, tapi gue sekarang kayak gini. Iya. Kalau dalam konteks lo wajar dikatakan hijrah. Kalau gue memang gue bukan bagian IT, jadi maksud gue kalau gue mungkin pembenarannya adalah ya gue nyari yang gampang deh. Iya. Benar, gue juga apalagi nggak nyari yang gampang, karena gue pengalaman sih kayak gue terlalu lama nungguin. Ya itu MVP. Kayak selalu gue lah, terlalu lama nungguin tim developer gue ngerjain, sampai kira gue nggak bisa jualan. Gue kesel banget di situ. Kira udah, yang bisa jualan dulu. Iya, betul banget. Nah, udah sepanjang ini gitu ya, lo berjalan gitu, terus juga Bislab yang mudah-mudahan jadi bagus ya ke depannya dan jadi apa ya? Ya jadi kartu as lah ini.
yang lo lakukan. Ini apa ya, apa yang lo dapatkan nih sampai saat ini ya, sampai sekarang ini gitu. Pelajaran kah, insight kah, atau apa yang udah sepanjang ini ya dari awal lo berbisnis gitu? Insight sih, apa ya, kayak kalau gue sekarang lebih ke Bislab sekarang udah karyawan ya belum banyak lah. Tapi baru kali ini gue benar-benar yang sudah bisa menggaji karyawan settle sudah di atas 5 bulanan dengan mereka yang berasal dari maksudnya bukan orang-orang berpengalaman, rata-rata fresh graduate, tapi gue masih bisa apa ya, encourage mereka untuk kita bekerja kayak gini loh. Jadi kayak gitu. Nah, terus di satu sisi gue sekarang bisa udah 10, baru 10 orang lah, tapi gue menyatakan itu sudah 10 karena gue sebelumnya bahkan waktu wedding dulu karyawan kita di bawah 6 lah kayak gitu. Bahkan gue sendiri waktu itu masih bekerja sebagai karyawan yang benar-benar teknis gitu. Tapi kan gue sekarang lebih ke cuma menerima insight, gue eksekusi, strategi dan lain-lain. Nah, ya lebih kepada kalau secara yang apa yang gue jalanin selama bertahun-tahun sampai sekarang, ya sekarang gue udah tahu gitu gimana sih bisnisnya sebenarnya. Balik lagi tadi kita bilang, gue nggak pengen ada jargon startup, gue startup enggak. Ini bisnis kayak gitu. Gue tujuannya adalah bisnis, gue menjadi saluran rezeki buat karyawan gue, buat keluarga gue, buat siapapun lah, co-founder gue gitu kan. Gue sudah tahu bekerja sebagai tim, sudah ada porsi masing-masing lah kayak gitu loh. Ada satu ranah yang mungkin gue bisa, tapi gue udah bisa nahan. Itu harus tim gue yang kerjain, jangan gue kayak gitu. Karena kalau kayak gitu nggak berkembang. Nah kayak gitu, insight kayak gitu. Terus kalau dari sisi market ya, apa yang Bislab jalani ya. Kalau gue lihat sekarang di momentum ini tuh sebenarnya Bislab tuh juga dapat cobaan kan sebenarnya. Cobaannya tapi beruntungnya adalah cobaan yang tiba-tiba rezeki gitu. Cobaannya berupa rezeki gitu. Cobaannya seperti itu. Tapi yang gue lihat adalah makin ke sini mereka-mereka yang survive di dalam kondisi pandemi kayak gini bisa dibilang kayak mereka-mereka yang justru sebelumnya itu ya mungkin senasib sama gue kayak gitu. Yang seperti yang lo tanyain lagi tadi dulu. Dari 2012 lu udah jatuh bangun sekarang masih berdiri. Nah itu ke filternya itu gara-gara ini loh, di sini loh. Saringan terbesar itu di COVID-19 ini. Kalau lo tuh adalah ayakan apa? Lo adalah biji kopi. Ketika disaring tuh lo tuh di posisi sekarang tuh masih kesaring kayak gitu. Yang gue bilang ini karena contoh kayak ya ada lah, gue baru tahun lalu, akhir tahun lalu ketemu dia baru bangun, baru dapat funding. Dia ya wajar sih gembor sana sini, marketnya udah gini. Berarti baru berjalan berapa bulan tuh tutup barusan kayak gitu. Dia harus akhirnya nggak bisa jalan kayak gitu kan. Nah, yang gue lihat balik lagi makanya fondasi bisnis itu bukan hanya ngelihat funding sana sini enggak kayak gitu. Benar-benar gue sih cuma ngelihat gue sudah punya tim gue bisa gue gaji dengan porsi mereka masing-masing. Mereka mengerjakan apa yang sudah kita set, goalnya seperti apa. Nah itu menurut gue sudah achievement banget sih sama gue, bukan masalah funding dan lain-lain gitu. Kayak ibarat kalau udah kayak gitu ya rezeki lo adalah impact-nya, imbasnya itu pasti adalah rezeki. Mulai dari profit lo, mulai dari revenue lo, dan lain-lain gitu. Iya, dan di masa kayak gini, ya maksudnya mungkin dalam terminologi pemisahan atau terminologi yang lo sampaikan antara startup dan bisnis itu mungkin dalam konteks utamanya ya, kalau yang gue lihat mungkin dalam konteks bahwa lo bisa bertahan saat ini organik kan, ibaratnya kan? Iya, organik. Organik artinya revenue yang lo dapatkan bulanan melebihi cost yang harus lo keluarkan bulanan, sehingga bisnis bisa berputar terus kan. Dan mungkin yang sebagian besar yang tadi filter COVID ini karena ya tadi tidak ada revenue-nya belum cukup untuk menutupi cost bulanan, sehingga harus ada dana investor yang masuk dan membantu itu bisa berputar gitu kan. Ya menurut gue sebenarnya hakikat bisnis pada awalnya adalah kan mencari kayak gitu kan. Justru yang tapi itu tidak pernah disuarakan kayak gitu loh. Yang disuarakan adalah
Ya, maksud gue miskonsepsinya sudah bergulirnya terlalu lama sih. Ya event startup apapun lah. Padahal kita juga di dalam situ, tapi kita juga tidak bisa bersuara. Ya. Bersuaranya adalah ketika one-on-one mentoring, baru bersuara kan. Iya. Tapi pas di panggung di depan rame-rame nggak berani kita bersuara. Iya. Suara minor lah, kayak sesuatu hal yang apa ya, tabu untuk diungkapkan secara gamblang. Ya lo tau kan dulu 2016 kita ngapain? Nah sampai sekarang lo masih ada. Lo tau Dian nggak Dian? Iya Dian. Baru kemarin kue-kue itu. Baru berapa hari yang lalu WA gue tuh dia. Dia ngasih update loh. Kondisi gue sekarang kayak gini mas. Iya kemarin dia ini juga sama si ini yang waktu itu lo sempet lo salah satu ini bagus juga ya. Gue lupa apa namanya sih yang bikin Rizal ya, Chesley ya. Itu juga menurut gue itu bagus dan ya kita mungkin jadi bagian, nggak tahu ya apakah jadi bagian apa enggak ya, pokoknya kita sempat memberikan insight yang mudah-mudahan ada manfaatnya juga lah. Gitu. Jadi dua orang yang dihubungin ini itu yang mentah-mentah apa yang gue hubungin. Jadi dia awalnya kan dia yang mas gue butuh programmer nih kayak gitu kan, gue bilang udah nggak usah programmer pakai WordPress. Dia jalan pakai WordPress kan. WordPress sama WA. Tapi dia kontak gue tuh masih nanyain perlu funding nih mas kayak gini. Iya. Terus ya udah lo kirim aja deh, gue bilang kayak gitu, lo kirim aja ininya apa namanya MVP-nya apa pitch deck-nya atau presentasinya, gue bilang kayak gitu kan. Apa sampai sekarang juga belum ngirim lagi gue. Jangan-jangan setelah dia WA gue terus gue gituin. Dia nggak kirim. Iya. Yang tahu juga sih. Ya tapi menurut gue apapun jalan yang ditempuh ya, maksudnya sampai pada kesimpulan apapun sebenarnya gue nggak mungkin orang caranya beda-beda ya. Kita mencoba lebih wise dulu. Mungkin orang caranya beda-beda. Kan ada yang memang bisnis model yang mungkin butuh numbers tertentu baru bisa dimonetize. Ada bisnis model yang memang ya numbers-nya kecil pun sudah bisa dimonetize atau bisa mendapatkan revenue. Jadi menurut gue memang masalah strategi dan ini aja sih. Dan pilihan aja mau menjalankan yang mana kayak gitu. Kalau gue pribadi sih sekarang ya bukan gue mundur ya, bukan gue malah mundur, kayak itu malah lebih melihat siapa lo-nya, personal lo kayak gitu. Lo bisa nggak seperti itu? Dan iya benar, lo butuh nggak pertama, dan lo bisa nggak seperti itu? Lo bisa nggak memang orang yang layak di funding, lo dapet seri A, seri B, seri C kayak gitu. Iya, lo tipe kayak gitu, atau lo yang memang bisa survive dari awal, lo udah bisa hidupin sendiri, modal sendiri, ya ngapain lagi lo butuh funding? Ya memang ada banyak tipe kayak gitu. Betul. Kayak gitu. Betul banget. Bahkan gue kemarin ada yang kayaknya 2 minggu yang lalu deh, gue sempat ngikut acara gitu lah ya, acara online ya. Salah satu pembicaranya, nggak usah gue sebut deh, pokoknya ada salah satu pembicaranya ngobrolin tentang dia menjalankan inkubator gitu lah, terus dipertanyakan kan, gimana nih lo model bisnisnya, terus jawaban dia di chat adalah, ya kita revenue-nya dari investor. Itu basic accounting gitu loh. Iya. Revenue tuh masuk mana sih? Investor tuh masuk mana sih? Duit tidak paham gitu loh. Jadinya aduh, gue kesel banget sih sampai pengen gue ajak ngobrol podcastan, cuman dia bisa. Maksudnya kesel banget kalau kita sekarang denger kayak gitu, kesel banget pengen kita datengin gitu kan orang. Enggak, kalau gue pengen ajak podcastan, satu sisi gue pengen sharing knowledge juga. Di sisi dia pengen bantah dalam forum terbuka gitu sih. Iya, di roasting kan. Cuman orangnya lagi nggak mau gitu. Beberapa hari yang lalu lagi sibuk ini mas, dia bilang gitu. Iya. Tapi ya mungkin karena niat gue buruk, jadinya dia terlindungi gitu. Iya sih, tapi ya menurut gue ya mudah-mudahan bagus lah bisnis lab ini, dan apa yang lo happy dengan apa yang lo jalankan, yang mudah-mudahan dan menemukan caranya. Iya. Ada lagi bro yang pengen lo sampaikan dan mungkin belum sempet gue ulik gitu? Cukup sih paling. Ya kalau ngomongin gue akhir tahun ini ya masih tetap ada ngejar angka sih. Ngomongin apakah akan ada aplikasinya, kayak tetap butuh. Cuma gue sampai sekarang belum yang akan seperti apa gitu. Karena gue bilang sekarang benar-benar masih proses validasi. Pun gue udah profit dan lain-lain masih validasi, masih terus validasi. Masih banyak satu
part of my business tuh yang gue perlu benahi kayak gitu. Iya. Iya Di betul. manual banget tuh banyak kayak gitu. Iya, sebelum masuk ke otomasi lanjutin dan segala macam kan sebelum masuk fase growing-nya ya pasti benahi dulu ininya. Dan gue happy banget ketika lo nge-share ya tadi yang lo omongin juga ya. Foto lo sama karyawan atau foto karyawannya ya. Soalnya nggak ada lo-nya ya kalau nggak salah gue lihat di Instagram tuh kan. Kita baru segini gimana kalimat lo ya? Tahun depan 3 kali lipat. Tahun depan 3 kali tapi 3 kali. Iya. Itu wah ini keren sih, maksudnya di masa sekarang ini orang lagi mulai kehilangan gitu, orang udah menyesal berbisnis. Tapi lo mau banyak loh. Banyak. Tapi mereka juga bingung, nggak bisa ngelamar kerja juga sekarang. Banyak. Bahkan banyak ya kan mungkin karena orang juga banyak yang curhat japri-japri gitu kan, nanya-nanya kayak gini-gini ya. Cuman kadang-kadang udah kemakan omongan. Iya. yang menurut gue sih hidup ya happy aja lah, jangan dibikin rumit, jangan terlalu terbebani dengan citra gitu. Iya, betul. Oke bro, thank you bro. Gue juga thank you nih. Makasih waktunya, nanti. Sama-sama. Sukses bro. Iya, nanti gue lagi happy bikin yang kayak gini-gini sih, karena kan sharing macam-macam sama orang-orang. Satu sisi gue yang ngajak silaturahmi gitu kan, ya mungkin silaturahmi membawa rezeki juga gitu. Yang kedua adalah nyari teman baru, karena kan di usia kita sekarang ini itu sangat susah. Oke, ternyata sih tempatnya Adit mati lampu, jadinya saya closing sendiri aja ya. Internetnya keputus karena mati lampu. Terima kasih yang udah dengerin sampai akhir. Semoga apa yang kita obrolin bermanfaat. Sekian, sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis berikutnya. Sampai jumpa. Bye.